بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وقال أيضا: إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kepada Allah sebab Allah masih membangkitkan kita, masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak keterangan disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula ibadahnya. Maka kalau ada kesempatan umur yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, itulah momen terbaik bagi seorang hamba. Sebab betapa rugi kalau ada kesempatan dimiliki oleh seorang hamba namun kesempatan itu disia-siakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk belajar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia itu kepada kita semua sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam, beliau yang menjadi uswatun hasanah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarga tercinta, para sahabat yang setia, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, para waris di setiap zamannya, yaitu para ulama, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tersebut sampai pula kepada kita selaku umatnya, sehingga kita bisa istiqomah ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali di beberapa pekan yang lalu, yaitu mengenai peta ibadah kita. Jadi beberapa pertemuan yang lalu sudah disampaikan dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kitab terakhir sebelum beliau wafat, namanya Minhajul Abidin. Di sana disebutkan
disebutkan peta perjalanan ibadah kita, dimana kalau kita mau memulai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus diawali dengan aqobatul ilmi wal ma'rifah, diawali dengan kita mencari ilmu sampai kita ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai situ, karena dalam melakukan ibadah kita harus senantiasa bersih. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan harus dilanjutkan dengan aqobatul taubah, aqobah taubah, perjalanan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita bersih. Sebab tidak ada yang amal yang murni kalau hati kita tidak bersih. Kalau kita ingin amal kita murni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan diri kita, hati kita bersih. Maka taubatlah salah satu cara atau pintu gerbang untuk kita membersihkan hati kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersih, kita akan baru kita memulai perjalanan ibadah kita. Tetapi dalam perjalanan ibadah kita, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada aqobatul awaiq, akan senantiasa ada gangguan-gangguan dalam ibadah kita. Ada 4 yang akan senantiasa mengganggu ibadah. Satu yang akan kita bahas, yaitu ad-dunya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang akan menghalang-halangi kita atau yang akan mengganggu ibadah kita selama kita masih berada di muka bumi ini adalah kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini yang Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat yang lain, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Bahwa kehidupan dunia ini adalah mata'un, kenikmatan, tetapi di balik kenikmatan itu adalah tipuan. Maka harus hati-hati terhadap dunia. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat dunia itu gemerlapnya, hati-hati bahwa di balik gemerlap dunia itu ada tipuan. Nah, seringkali manusia tertipu oleh kesenangan dunia. Jangan orang lain, kita sendiri saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat ada satu bangunan yang megah, rumah yang megah misalnya, kira-kira dalam hati ada keinginan untuk memiliki hal yang sama. Di jalan melihat motor yang bagus, dalam hati ada keinginan untuk memiliki motor yang serupa. Di jalan melihat mobil yang lebih bagus daripada mobil kita, ada keinginan dalam hati kita untuk apa? Memiliki hal yang serupa. Keinginan-keinginan itulah yang menipu. Seolah-olah keinginan itu akan membahagiakan kita, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dengan kita memiliki apa yang kita inginkan, kita akan mendapatkan kenikmatan. Padahal kata Allah, hati-hati di balik kenikmatan itu ada ghurur, ada tipuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terus berangan-angan saja kepada dunia, lupa kepada kita. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, dunia itu lawannya akhirat. Ibarat timur dengan barat. Timur dengan barat jauh atau dekat? Jauh. Kata Imam Al-Ghazali, ibarat timur dengan barat. Kalau kita semakin pergi ke timur, maka akan semakin menjauh dari barat. Betul atau betul? Semakin kita ke timur, maka semakin kita akan jauh dari barat. Begitupun sebaliknya, semakin kita ke barat, maka akan semakin kita jauh dari timur. Nah, begitupun juga dunia. Kalau dunia sering kita kejar, maka akan kita akan meninggalkan akhirat sangat jauh. Jadi kalau kita sering terus-terusan mengejar dunia, mengejar kesenangan dunia, maka akhirat akan semakin jauh dari kita.
Lantas kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Kesenangan dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang bertolak belakang satu sama lain. Nah, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Apakah kita harus meninggalkan dunia? Apakah kita harus meninggalkan dunia? Bukan. Kalau kita meninggalkan dunia, kita masih hidup di dunia. Kalau kita meninggalkan dunia berarti apa kira-kira? Meninggal ya Pak ya. Kalau kita meninggalkan dunia, artinya kita meninggal. Nah, bukan kita harus meninggal. Bukan kita harus melepaskan usaha-usaha kita untuk mencari rezeki. Bukan kita harus menghindari kekayaan, bukan. Bukan kita harus menghindari kesenangan dunia. Tapi yang harus kita hindari adalah kesenangannya, kehati-hatian yang harus ada di dalam diri kita. Sebab apa? Sebab dunia itu mataul ghurur, kenikmatan, tapi di balik kenikmatan itu ada tipuan. Dalam keterangan yang lain Bapak Ibu sekalian, dunia itu ashalu min harukum wa marud. Dunia itu adalah lebih menyihir, kesenangan dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Kalau Harut dan Marut, sihir Harut dan Marut itu yufarriqu bainal mar'i wa zawji, hanya memisahkan antara suami dan istri. Itu sihir Harut dan Marut. Paling bantar itu. Tapi kalau manusia sudah terkena sihir dunia, Bapak Ibu sekalian, yufarriqu bainal 'abdi wa rabbi, yang dipisahkannya adalah antara hamba dengan Tuhan. Kira-kira kalau seorang hamba sudah jauh dari Tuhannya, kira-kira apa yang akan diterima oleh si hamba itu? Kegelisahan. Kalau anak sekarang galau, di dunianya gelisah terus. Datang ke akhirat, siksa Allah yang akan datang kalau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sudah mabuk dengan kesenangan dunia, maka dia sudah tersihir dengan dunia, dan itulah yang akan menjadi penyebab utama yufarriqu bainal 'abdi wa rabbi, dipisahkan antara dirinya dengan Tuhan. Karena kesenangan dunia. Maka jangan terlalu senang dengan kehidupan dunia itu. Jangan terlalu banyak berangan-angan. Kalau orang sudah kalau orang sudah cinta terhadap dunia, nanti yang ada angan-angan terus, berhayal terus. Maka pantas dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang cinta kepada dunianya, maka dia akan melalaikan, dia akan mencelakakan akhiratnya. Barang siapa yang mencintai dunianya, maka dia akan merusak, dia akan mencelakakan kehidupan akhiratnya. Kenapa? Karena kalau orang sudah cinta kepada dunia, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam pikirannya, yang ditunjukkan oleh jawarihnya, panca inderanya adalah mengejar dunia. Jadi kalau orang sudah cinta kepada dunia, jawarihnya, jasmani dan rohaninya itu akan selalu terpaut kepada dunia. Kalau orang sudah cinta kepada dunia, raganya dipakai bekerja seharian semalam, bahkan sampai mengurangi waktu istirahat. Karena apa? Karena ingin mencari dunia. Dalam pikirannya tidak ada pikiran yang lain kecuali harta, jabatan, penghormatan dalam pikirannya. Jadi kalau orang sudah cinta kepada dunia, fisiknya akan disibukkan dengan dunia, batinnya pun akan disibukkan dengan dunia. Apa yang dimaksud dengan batinnya disibukkan dengan dunia? Dalam batinnya, dalam pikirnya, yang menjadi angan-angannya adalah dunia. Terus berkhayal. Itu kalau sudah cinta kepada dunia. Maka harus hati-hati terhadap kehidupan dunia ini, sebab dunia ini sangat bahaya, akan mampu memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertafakur saja, kira-kira yang seringkali menjadi permasalahan antara sesama manusia
banyak faktor di antara sekian faktor yang seringkali menjadi permasalahan antara manusia dengan manusia, urusan dunia atau urusan akhirat. Urusan dunia atau urusan akhirat Pak? Urusan dunia. Tidak pernah ada cerita orang berselisih, orang bertengkar, bahkan saling bacok-bacok gara-gara berebut tahajud. Tidak ada ceritanya orang berselisih gara-gara berebut sedekah. Tidak ada orang berselisih gara-gara berebut sholat berjamaah. Orang berselisih rata-rata penyebabnya adalah dunia. Ada yang berselisih karena harta warisan. Hati-hati. Tidak sedikit orang yang berselisih karena urusan warisan. Bahkan sesama saudara menjadi musuh gara-gara apa? Gara-gara dunia, gara-gara warisan. Maka kepada anak-anak kita, ya, jangan memusikkan bagaimana nanti memberikan warisan kepada anak-anak kita. Wariskan ilmu. Kalau yang diwariskan adalah ilmu, wariskan akhlak. Kalau yang diwariskan adalah akhlak, ilmu dan akhlak yang diwariskan kepada anak-anak kita, itu yang akan menjadi kedamaian, itu yang akan menjadi ketenangan. Jadi jangan khawatir kita tidak bisa mewariskan apa-apa kepada anak kita. Kalau kita tidak bisa mewariskan harta kepada anak kita, jangan khawatir. Harus lebih khawatir kalau kita tidak bisa mewariskan ilmu dan akhlak kepada anak-anak kita. Kalau harta bisa dicari, ya, kalau sudah ada ilmu, maka harta pun akan datang. Maka dalam sebuah keterangan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, ingin sejahtera dunianya, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin baik kehidupan akhiratnya nanti, fa alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kebaikan pada keduanya, dunia dan akhirat, fa alaihi ma bil ilmi, harus dengan ilmu. Maka apa namanya? Harus yang diwariskan kepada kita harus ilmu. Maka kita kalau belum bisa mendidik, sekolahkan, pesantrenkan, dalam rangka kita mewariskan, mendidik anak kita, mewariskan ilmu dan akhlak kepada anak-anak kita. Maka insya Allah kalau anak kita sudah dibekali dengan ilmu dan akhlak, itu yang akan memberikan kebahagiaan bagi dunianya juga akhirat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi kita orang tua juga akan mendapatkan bagian di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu pentingnya apa namanya? Kembali Bapak Ibu sekalian, jadi yang sering kali menjadi permasalahan, menjadi perseteruan, perselisihan adalah urusan dunia. Ada saudara yang tadinya saudara menjadi musuh berebut warisan. Urusan apa itu? Urusan dunia. Bahkan dalam berita itu banyak ada yang berselisih, bahkan sampai berani membacok Bapak Ibu sekalian. Itu gara-gara uang 200 perak. Bayangkan, gara-gara uang 200 perak sampai berani membacok. Dari biaya membacok, kalau dibacok sobek, kira-kira biayanya 200 perak atau enggak Pak? Kalau dibacok sobek misalnya punggung kita atau kulit kita, kira-kira sampai dijahit cukup uang 200 perak? Oh, jauh kemana-mana. Ini ada orang berselisih sampai berani membunuh, berani membacok hanya gara-gara uang 200 perak. Nah, inilah kalau orang sudah cinta kepada dunia, maka itu yang akan menjadi penyebab jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah berani membunuh, berarti itu sudah menunjukkan bahwa orang itu sudah tidak ingat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati terhadap urusan dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin berhati-hati terhadap dunia, kalau kita ingin lepas dari gangguan dunia ini, maka kita harus berhati-hati terhadap dunia.
Dan yang menjadi rumusnya tidak ada cara lain kalau kita ingin menghindari godaan kesenangan dunia, kata Imam Al-Ghazali, tipsnya adalah harus zuhud. Tidak ada cara lain. Jadi kalau kita ingin terhindar dari godaan-godaan kesenangan dunia, maka kita harus bersikap zuhud terhadap dunia. Apa zuhud itu? Banyak orang yang mengartikan zuhud itu harus miskin. Ini adalah pengertian yang salah. Zuhud itu bukan harus miskin, tapi zuhud itu adalah terjaganya hati dari pengaruh negatif zuhud. Jadi kita harus zuhud, hati kita harus terproteksi, hati kita harus terjaga dari apa? Dari hal-hal pengaruh negatif dunia. Sebab kan tadi dunia itu la'ibun walahun, dunia itu ashalu bin harun mamarun, dunia itu mata'un. Nah, tipuan-tipuan itu, sihir-sihir itu semua, permainan-permainan dunia itu kita harus terhindar dari itu semua. Kalau dunianya, kalau bentuknya, zatnya harus kita miliki, harta harus kita miliki, tapi jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati kita sehingga membuat kita bakhil. Kalau bakhil, maka jauh dari zuhud. Kalau zuhud itu hatinya tidak lagi terpaut kepada urusan dunia, hatinya tidak lagi terpaut kepada kesenangan dunia, tapi terpautnya adalah kepada akhirat. Itu adalah makna zuhud yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, supaya kita mudah memahami makna zuhud ini, ada satu kisah yang diriwayatkan dalam beberapa kitab. Ketika Syekh Abu Hasan Asyadzili, Syekh Abu Hasan Asyadzili ini ditakdirkan oleh Allah ya sebagai wali, ya sebagai wali, juga ya ulama, ya wali, juga orang yang kaya. Syekh Abu Hasan Asyadzili, jadi ya ulama, ya kaya. Bahkan saking kayanya Syekh Abu Hasan Asyadzili diriwayatkan bahwa di saat itu pada zamannya di Mesir, BMW ya, apa lagi Pak? Mercy sekarang, dulu juga ada mahal, tapi kuda dulu di zaman itu yang mahal itu kuda. Kuda juga ada yang murah, ya Pak ya. Kuda itu ada yang mahal. Nah waktu itu ada kuda yang sangat mahal, bahkan saking mahalnya Bapak Ibu sekalian, saking mahalnya kuda tersebut, kendaraan tersebut, sampai Raja Mesir saat itu tidak mampu beli. Tapi Syekh Abu Hasan Asyadzili mampu membeli kuda itu, mampu membeli kendaraan itu. Saking apa? Saking kayanya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Begitulah dikayakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah Bapak Ibu sekalian, Syekh Abu Hasan Asyadzili ini sedang berceramah di hadapan murid-muridnya, memberikan mau'izah hasanah, memberikan tausiah, menyampaikan tentang pentingnya zuhud dari dunia. Maka satu waktu di akhir majelis itu ada salah seorang santrinya, salah seorang muridnya yang memberanikan diri bertanya kepada gurunya. Ketika dibuka pertanyaan, maka santri itu bertanya, "Wahai tuan guru, wahai Syekh Abu Hasan Asyadzili, bukankah engkau seringkali mengajarkan kepada kami tentang zuhud?" Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, "Betul. Tapi kenapa engkau tidak zuhud, wahai guruku?" Kata siapa? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili. Kira-kira santrinya kurang ajar atau enggak? Kurang ajar, harus banyak ajar. Kata si santri, "Bukankah engkau seringkali mengajarkan zuhud, tapi kenapa engkau tidak zuhud?" Kata siapa? Kata santrinya. Syekh Abu Hasan Asyadzili bingung dengan pertanyaan santri ini. "Hei santri, apa maksudmu? Mananya yang tidak zuhud? Betul aku mengajarkan tentang zuhud?"
tapi engkau menyebut aku tidak zuhud. Dari mana engkau melihatnya? Kata si santri itu menjawab, wahai Tuan Guru, aku tahu bahwa selendang yang engkau gunakan saat ini, selendang yang engkau gunakan saat ini adalah selendang yang paling mahal di toko. Aku tahu itu, bahwa selendang yang engkau gunakan adalah selendang yang paling mahal, yang paling bagus yang ada di toko. Itu menunjukkan bahwa engkau tidak zuhud. Syekh Abu Hasan Asadili tersenyum, Bapak sekalian. Tersenyum melihat tingkah muridnya ini. Akhirnya dijawab, wahai muridku, selendang yang aku gunakan ini, kata Syekh Abu Hasan Asadili, selendang yang aku gunakan ini betul ini adalah selendang yang paling bagus. Betul ini adalah selendang yang paling mahal yang ada di toko. Tapi sama sekali selendang yang mahal ini sedikit pun tidak ada di dalam hatiku. Tetapi selendang ini yang aku miliki ini terus menerus ada di dalam pikiran dan hatimu. Kira-kira siapa yang zuhud, siapa yang tidak zuhud? Akhirnya terungkap Bapak Ibu sekalian. Yang tidak zuhud itu justru santrinya. Kenapa? Si santri itu tidak punya selendang, tetapi di dalam hati dan pikirnya menginginkan selendang itu. Baru sebatas selendang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kisah ini, orang yang orang yang zuhud itu bukan berarti dia tidak boleh kaya, atau orang yang zuhud itu bukan berarti dia harus miskin, bukan. Orang yang zuhud itu, orang yang zuhud itu orang yang bisa memproteksi hatinya dari pengaruh-pengaruh dunia. Dunianya tidak ada sama sekali di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, bisa jadi orang itu orang yang paling miskin. Orang paling miskin tidak punya harta apapun, yang dimiliki cuma 1 ekor ayam. Tapi begitu azan maghrib, Allahu Akbar, yang dicarinya ayam tersebut, sampai lupa menunaikan salat maghrib, sampai lupa berjamaah di masjid karena mencari ayam itu. Nah, itu yang cinta kepada dunia, jauh dari sifat zuhud. Jadi tidak boleh mengklaim orang kaya itu tidak zuhud. Di zuhud itu adalah bagaimana sikap batin kita, apakah kita terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dunia atau dalam kisah yang lain diriwayatkan juga, ada seorang yang sedang berperjalanan, kemudian dia bertemu salah seorang di pinggir sungai. Dia punya tenda-tenda di pinggir sungai itu. Disampaikan bahwa orang yang berada di pinggir sungai itu adalah orang yang miskin. Dia tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya melainkan 2 ekor ikan saja dari sungai itu. Jadi setiap kali makan cukup dengan 2 ekor saja. Allah menetapkan rezeki bagi si pula itu demikian. Kemudian bertemulah dengan orang yang sedang berperjalanan tadi. Disampaikan, ditanya oleh seorang miskin ini, wahai fulan, kau mau kemana? Aku mau berkunjung ke guruku, ke Syekh Abu Hasan Asadili. Oh begitu, kalau begitu doakan aku, mintakan doa kepada gurumu itu. Akhirnya berjalanlah si musafir ini sampai ke tempat Syekh Abu Hasan Asadili. Disampaikanlah peristiwa atau pertemuannya dengan seorang yang miskin tadi. Wahai Tuan Guru, aku tadi mendapatkan amanat bertemu dengan orang yang miskin, yang dia setiap harinya hanya diberi rezeki 2 ekor ikan saja untuk makannya. Kemudian dia meminta doa kepadamu. Kemudian Syekh Abu Hasan Asadili waktu itu mengangkat tangannya, ya Allah, zuhudkan hatinya, jauhkan hatinya dari cinta kepada dunia. Si murid itu makin bingung lagi, tapi tidak berani bertanya kepada gurunya karena adabnya. Tidak mau bertanya kepada gurunya karena adabnya, tapi di dalam hatinya terus bertanya-tanya.
Ini guru saya kenapa berdoa kepada Allah supaya Allah membuat hatinya zuhud dan menghindarkan hatinya dari kecintaan terhadap dunia. Padahal kan dia sudah zuhud, dia rajin beribadah, dan dia juga tidak punya dunia. Apa yang mau dicintai? Kata si murid itu di dalam hatinya. Akhirnya tidak banyak pikir panjang, pulanglah. Kemudian mampir ke tempat yang sama, ke tempat orang yang miskin itu. Ditanya oleh si miskin, wahai fulan, sudah kau sampaikan apa yang aku mintakan kepada Tuhan gurumu? Sudah. Apa yang disampaikan oleh Tuhan gurumu? Guruku berdoa supaya Allah membuat hatimu zuhud dan menghindarkan hatimu dari cinta kepada dunia. Akhirnya si miskin itu menyampaikan, alhamdulillah, doa gurumu itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin bingung lagi si fulan ini. Kenapa? Akhirnya diceritakanlah, wahai fulan, sesungguhnya doa gurumu itu adalah doa yang tepat dan Allah telah mengijabah. Kenapa doa itu adalah doa yang tepat? Karena selama ini aku diberi rezeki oleh Allah 2 ekor ikan, dan satu saat aku sangat menginginkan ikan itu ditambah oleh Allah menjadi 3, sampai ikan itu terbawa-bawa ketika aku sholat. Karena biasanya dapat 2, ini ingin dapat 3, sampai saking ingin dapat 3 ekor ikan sampai terbawa ke dalam sholat. Jadi ketika sholat yang diingatnya itu ingin ikan 3 ekor. Mudah-mudahan Allah memberikan ikan lebih dari 2. Begitu di dalam hatinya sampai terbawa sholat. Ternyata setelah mendengar doa yang dipanjatkan oleh Abu Hasan Asy'adzili melalui muridnya itu, maka hilanglah kecintaan terhadap dunia dari dalam hatinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kecintaan dunia itu ternyata bukan mencintai yang banyak, yang sedikit pun itu bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kisah yang tadi, dia tidak menginginkan mobil, bukan menginginkan perusahaan, bukan, hanya menginginkan 1 ekor tambahan ikan, tetapi itu menghijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang penting, bagaimana kita menumbuhkan sikap zuhud. Zuhud dalam arti kita menghindari efek-efek negatif dunia. Jangan sampai kita terkelabui oleh kesenangan dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangan-angan dunia, berharap kita punya harta yang berlimpah, kalau ditanya harta yang berlimpah itu memang akan kita makan semua. Kalau seandainya kita punya harta yang banyak, Bapak Ibu sekalian, harta yang banyak, apakah harta itu akan kita makan semua? Yang dimakan kan tetap cuma 1 piring, betul Pak? Sekalipun kita punya harta miliaran, ratusan juta, yang masuk ke dalam perut kita sekali makan berapa? 15.000 paling juga. Sekalipun kita punya harta miliaran, yang masuk ke dalam perut kita cuma beberapa rupiah. Itu artinya apa? Kebutuhan kita terhadap dunia terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah keinginan. Makanya kalau orang sudah ingin itu aman-aman terus. Tapi kalau orang yang dicari adalah kebutuhan dunia, maka dia akan mencari situ. Jadi kebutuhan itu terbatas, yang tidak terbatas itu apa? Keinginan. Banyak orang yang memenuhi keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Orang yang memenuhi keinginan, apalagi keinginan terhadap dunia, maka dia akan sibuk terhadap urusan dunia, lupa pada urusan akhirat. Maka tipsnya adalah harus zuhud. Maknai bahwa dunia itu adalah kefanaan. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya menyampaikan, kalau orang sudah sudah tersinar oleh cahaya Allah, melihat dunia itu adalah kefanaannya. Kalau kita masih melihat dunia itu, wah, kalau melihat sesuatu yang mewah itu takjub, wah, merasa ingin memiliki, nah itu belum disinari oleh cahaya Allah. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau orang yang sudah disinari oleh cahaya Allah itu melihat dunia itu kefanaannya, melihat harta yang banyak, melihat rumah yang mewah itu biasa saja, tidak membatini, biasa saja. Kenapa? Karena yang lihat suatu saat besok atau lusa rumah itu akan musnah.
harta itu akan lenyap, dunia itu akan ditinggal. Itu jadi hal zuhud terhadap dunia. Nah, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan ada 3 Bapak Ibu sekalian tanda orang itu sudah zuhud terhadap dunia. Tanda yang pertama adalah seorang hamba yang sudah zuhud, maka keberadaan harta atau ketiadaan harta, kaya atau miskin tidak akan mempengaruhinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang sudah zuhud di dalam hatinya, maka mau dia kaya, mau dia miskin tidak akan mempengaruhi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bisa begitu belum Bapak sekalian? Kita khusyuk beribadah kepada Allah ketika senang atau ketika susah? Jujur, ketika senang atau ketika susah? Kalau dikasih susah sedikit, ya Allah, menjerit kepada Allah sampai khusyuk sekali. Giliran dikasih senang sedikit, ya Allah. Beda ya? Beda atau sama Pak? Kalau sedang susah, seolah-olah Allah itu adalah yang paling kita butuhkan. Tapi ketika Allah memberikan kemapanan secara ekonomi, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah zuhud, dia mau dikasih harta, mau dimiskinkan, tidak akan berpengaruh kepada ibadah. Dimiskinkan dia tetap khusyuk, dikayakan oleh Allah tetap khusyuk ibadahnya itu, bahkan tambah rajin ibadahnya. Itu kalau orang sudah zuhud. Maka kalau orang zuhud itu harta itu akan melayani dirinya. Sekarang itu banyak orang yang melayani hartanya, bukan harta melayani dirinya. Kalau orang yang melayani hartanya, dia bekerja banting tulang, peras keringat, yang dicari adalah harta dan hartanya lama-kelamaan akan ditinggalkan. Itu yang orang melayani hartanya. Tapi kalau orang sudah zuhud, maka harta yang akan melayani dirinya. Hartanya yang akan melayani dirinya. Apa yang dimaksud dengan harta melayani dirinya? Kalau orang yang zuhud harta melayani dirinya, maka hartanya akan digunakan untuk beribadah. Hartanya digunakan untuk bersedekah, dimampukan untuk berzakat, dimampukan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain melalui hartanya ini, sehingga menjadi bekal untuk ibadah. Nah, ini kalau orang sudah zuhud. Jadi tanda yang pertama orang sudah zuhud itu adalah mau kaya atau miskin, maka itu tidak akan mempengaruhi hatinya, mempengaruhi ibadah. Kaya dan miskin akan tetap sama ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, kalau orang sudah zuhud itu, mau dia dihina atau dipuji, itu tidak akan mempengaruhi hatinya. Jadi kalau orang sudah zuhud, dihina, dicaci atau dipuji sama sekali tidak akan berpengaruh sama sekali, tetap sama saja. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita kalau dipuji, Bapak itu paling rajin ibadahnya, itu sudah hidung itu sudah terbang kalau dipuji segitu. Kalau dicaci, giliran dicaci, sakit hati kita. Nah, kalau kita dipuji orang masih terbang, masih berbunga-bunga, dicaci oleh manusia masih merasakan sakit, berarti masih jauh dari sifat zuhud. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang zuhud itu mau dia dipuji, mau dia dihina, akan sama saja bagi diri, tidak akan pernah mempengaruhi diri. Pujian dari manusia apa artinya untuk kita? Kalau kita dipuji oleh manusia, apakah mendatangkan harta untuk kita? Ada? Tanya, dipuji manusia dan apakah dipuji manusia itu menjadi sebab luasnya harta kita? Tidak. Atau dicaci oleh manusia membuat kita miskin? Tidak. Jadi pujian dan cacian dari manusia itu tidak berarti apa-apa untuk kita. Maka jangan sekali-kali terpengaruh oleh pujian. Dipuji kita tidak akan menjadi sebab itu jalannya rezeki bagi kita. Dipuji tidak akan memberikan kekayaan kepada kita. Dihina tidak akan menjadikan kita miskin.
miskin, jadi tidak perlu risau, tidak perlu gelisah terhadap ujian dan hinaan. Mau orang memuji kita, mau orang menghina kita, biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah nanti. Urusan kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus ibadah kita. Maka kalau orang sudah zuhud, mau dipuji, mau dihina, sama saja baginya. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah zuhud, maka kesenangannya adalah beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintainya, yang paling disenanginya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti harus ke masjid terus, bukan artinya harus ke masjid terus. Ibadah itu luas. Dagang kita bisa jadi ibadah, bertani kita bisa jadi ibadah, berkebun kita bisa menjadi ibadah. Maka niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah zuhud, maka dia akan senang melakukan ibadah tersebut, akan semangat dalam ibadah yang dilakukannya. Itu kalau orang sudah zuhud. Maka ini yang harus kita belajar Bapak-Ibu sekalian. Kita harus menghindari ekses negatif, pengaruh negatif dari dunia dengan cara zuhud, supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menghindari godaan ibadah kita yang pertama, yaitu dunia. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ada Bapak Ibu sekalian? Cukup? Kalau cukup, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu murni dari kekeliruan dan kealpaan dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah.